Pada usia 9 bulan, keterampilan anak dalam berjalan pun sudah mulai baik kan. Apabila kedua tangan dipegang, maka anak akan berlatih menapakkan kakinya serta melangkahkan kedua kakinya. Pada saat itu pun otot kakinya itu dilatih, maka dengan itu akan cepat bisa berjalan. Kemudian menjelang umur 10 bulan, anak sudah dapat duduk tanpa bantuan dengan menggunakan otot lengan dan bahunya. Anak pun juga sudah mampu membangkitkan tubuhnya ke posisi berdiri. Semua keterampilan ini karena si bayi semakin pandai mengontrol otot punggung dan bahu. Selain itu juga, bayi sudah semakin senang melakukan aktivitas bangkit dari duduk, kemudian duduk kembali. Masuk ke usia 11 bulan, yang paling menonjol adalah kemampuan motorik kasarnya, yaitu dapat berdiri sendiri dalam waktu kurang lebih 2 detik. Pada saat itu, anak juga sudah mulai berdiri tanpa bantuan orang lain. Hal yang terjadi karena kontrol dirinya semakin berkembang baik, sehingga membuat anak semakin terbiasa berdiri di atas kakinya. Memasuki usianya 12 bulan, sebagian besar anak itu sudah siap berjalan, walaupun kelihatan masih limbung. Tapi kadang anak memilih merangkak ketika bermain, karena anak merasa lebih mudah beraktivitas dan merasa lebih cepat, kayak gitu. Apabila semua tahapan sudah matang, maka dia akan berkembang dengan baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahra Hurina dengan NIM P37326119036. Nah, di sini saya akan jelaskan motor control dan motor learning. Jadi, motor control adalah serangkaian proses yang mengatur dan menyelaraskan fungsi pergerakan. Motor kontrol terjadi melalui mekanisme fisiologis dan psikologis. Perpaduan antara perspektif fisiologis dan psikologis motor kontrol dipengaruhi oleh bentuk perkembangan pada fungsi syaraf itu sendiri. Sedangkan motor learning merupakan serangkaian proses keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak, sangat terkait latihan dan pengalaman. Motor control dan motor learning ini adalah dua hal yang akan dibahas dalam pembahasan motor behavior, walaupun pada dasarnya memiliki perbedaan. Motor kontrol difokuskan pada kontrol dan koordinasi terhadap postur dan juga motor learning difokuskan pada motor skills. Pemahaman pada motor kontrol ini terkait pada pemahaman kita terkait bagian yang sederhana. Studi dengan postural control diarahkan pada aktivitas otot dan kekuatan secara umum untuk dapat menopang tubuh agar tetap tegak. Feedback dari informasi sensoris dibutuhkan pada motor learning. Dan juga mengatur perubahan pada lingkungan. Menurut ahli, menyatakan bahwa walaupun informasi sensoris tetap ada, akan tetapi tidak dapat digunakan
sebagai proses pembelajaran, di mana dibutuhkan proses adaptasi dari gerakan yang dilakukan. Contoh sederhana yaitu berjalan, di mana saat melakukan aktivitas tersebut dengan kecepatan yang sama pada setiap langkahnya, telah terbentuk suatu pola dalam motor program pada neural circuitry. Hal tersebut dimungkinkan oleh adanya proses adaptasi dan pembelajaran. Menurut ahli juga menyatakan bahwa motor kontrol yang dihasilkan bukan hanya ditentukan oleh sistem neural saja, tapi banyak faktor, antara lain faktor biologis, kognitif, lingkungan sosial, persepsi, dan memori yang membentuk motor behavior. Secara sederhana dapat kita lihat pada saat proses melangkah. Selama fase mengayun atau swing phase, sangat sedikit aktivitas otot yang dibutuhkan. Gerakan yang dihasilkan adalah koordinasi yang baik pada seluruh sendi yang dipengaruhi oleh faktor viskoelastisitas otot dan tendon, gravitasi momentum, dan juga intersegmental forces. Dalam contoh ini, sistem saraf hanya memberikan kontribusi yang kecil pada motor kontrol. Pada dasarnya, suatu aktivitas yang dihasilkan dari gerakan yang terkontrol adalah merupakan output dari sensori motor, integration, dan beberapa gerakan yang terjadi yang bersifat regulasi. Hierarchy model pada motor kontrol memiliki 3 konsep dasar. Pada konsep tradisional adalah refleks. Dalam hal ini ada tingkatan fungsi dan aktivitas motorik sebagai reaksi adanya rangsangan. Refleks merupakan respons stereotipik terhadap rangsangan spesifik. Sebagai contoh, flexor withdrawal reflex dan asynchronous neck reflex. Munculnya flexor withdrawal reflex ini menjadi antisipasi terhadap adanya rangsangan yang bersifat mengancam pada tumit yang mengakibatkan munculnya respon berupa gerakan refleksi pada anggota tungkai bawah, yaitu pada ankle, knee, dan juga hip. Pada asymmetric tunic neck reflex terjadi dengan memposisikan kepala yaitu menghadap ke kiri atau ke kanan. Respon yang terjadi adalah ekstensi anggota gerak atas searah dengan gerakan kepala dan fleksi pada anggota gerak atas pada arah yang berlawanan. Dalam hierarki klasik refleks, bahwa respon yang diberikan dari setiap stimuli menempati tingkatan-tingkatan tertentu pada area spesifik di sistem saraf. Pada spinal cord untuk basic reflex, batang otak atau brainstem untuk postural reflex, midbrain untuk writing, dan cortex untuk motorik dan keseimbangan. Refleks pada tingkat spinal cord berupa basic reflex yang memiliki durasi yang pendek. Spinal reflex juga memiliki karakter pola reciprocal inhibition. Reciprocal inhibition adalah proses yang terjadi di mana otot agonis difasilitasi untuk melakukan kontraksi, sementara otot antagonis untuk inhibisi. Flexor withdrawal reflex dan extensor thrust reflex adalah contoh dari basic reflex. Berbeda dengan basic reflex, maka pada brainstem level tingkat tonik karena memiliki durasi yang panjang. Tonic reflex seperti tonic neck, tonic labyrinthine, crest, dan positive support reflex.
Dalam hierarki model motor kontrol, perilaku motorik pada midbrain adalah sesuatu yang kompleks di mana tubuh menjaga untuk tetap bisa tegak terhadap gravitasi. Kemampuan ini merupakan aktivitas pada tingkatan midbrain yang menerima sinyal sensoris kompleks antara lain dari mata, telinga, reseptor-reseptor kutaneus, dan proprioseptor yang ada pada tubuh. Stimulus tersebut memberikan sinyal terhadap keadaan posisi tubuh terhadap garis keseimbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan gerak normal. Perkembangan gerak normal pada anak usia 1-12 bulan. Jadi, pada usia 1 bulan itu, si bayi bisa memandang objek yang bergerak di sekitarnya. Ia juga sudah bisa merespons suara, tersenyum, serta mencengkram tangan orang lain. Masuk ke usia 2 bulan, ia juga sudah bisa kontak mata dengan orang sekitarnya, bermain dengan jari-jarinya, menahan kepala dan leher saat telungkup. Kemudian, pada usia 3 bulan, yang paling dominan saat bayi dalam usia ini adalah refleks hisap. Refleks ini terjadi karena saat ibu menyentuh pipi si bayi, maka si bayi tersebut akan mencari atau melakukan gerakan hisap. Yang kedua ada refleks genggam. Bila disodorkan jari telunjuk pada bayi, maka si bayi akan menggenggam jari tersebut dengan sangat kuat. Ketiga ada refleks leher atau tonic neck reflex. Pada posisi telentang, bila kepala bayi menoleh ke arah satu sisi, maka terjadi ekstensi atau peningkatan tonus atau kekuatan otot pada lengan dan tungkai sisi tersebut. Yang keempat ada rooting reflex. Apabila bayi disentuh, kepala akan menoleh ke arah stimulus dan mulut terbuka. Masuk ke usia apabila semua sudah terarah, bayi selanjutnya bisa mengangkat kepala, bisa didudukkan karena apabila berkurangnya rasa gerak refleks tersebut, maka anak di usia 4 bulan juga sudah bisa tengkurap dan terlentang menumpu badan pada kaki serta dada. Serta dada terangkat menumpu pada lengan. Masuk pada ke usia 5 bulan, gerak anak semakin bervariasi. Masa ini sudah pandai berputar dengan menggunakan tangannya. Ketika dia telentang, maka dia akan berguling untuk mengembalikan badannya. Mulai usia 6 bulan, si bayi mulai belajar duduk tanpa pegangan, walaupun kadang masih butuh bantuan. Masuk ke bulan ke-7, muncul kepandaian lain yang dapat membuat orang tua merasa frustasi. Karena pada umur ini, anak mulai senang melempar dan menjatuhkan mainan atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Terkadang anak menangis karena tidak dapat menemukan benda yang dapat ia jatuhkan atau dilemparkan.
Tapi harus diingat bahwa kegiatan membuang dan melempar barang ini merupakan saat perkembangan persepsi motorik tentang tata ruang. Kemudian masuk ke umur 7 bulan, anak mulai senang mengangkat dan menurunkan pantat dan punggungnya. Keterampilan kakinya juga sudah lebih baik. Misalnya anak diberikan di pangkuan, maka dia akan meloncat gembira dan menggoyangkan kedua kakinya. Merangkak itu juga merupakan aktivitas yang menonjol yang mendapat sorotan sama orang tua pada usia 8 bulan. Selain itu, otot-otot punggung dan bahu anak juga sudah semakin terkontrol. Oleh karena itu, anak sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan orang lain. Fase merangkak ini adalah masa charger di otak kanan dan kiri. Apabila anak melewati fase ini dengan baik, maka konsepsi dari kematangan gerak, yaitu otak kanan, kiri, batang otak, dan otak kecil akan lebih baik. Baik, kita lanjut saja. Akan membahas proses dan perkembangan kognitif pada anak usia 1-6 tahun. Pertama-tama di usia 1-2 tahun, perkembangan fisik, sosial, dan kognitif anak berkembang pesat. Pada periode ini, anak banyak menghabiskan waktu untuk mengamati tindakan orang dewasa. Maka dari itu, selama periode ini, anak mulai menunjukkan perkembangan, yaitu memahami dan merespon kata-kata. Selanjutnya, mengingat ciri sebuah benda dan mengidentifikasi benda tersebut dengan benda yang lain. Kemudian bisa memantaskan kapan berkata aku dan kamu. Kemudian mempelajari lingkungan sekitar dan menjelajahi. Masuk ke usia 2-3 tahun, anak sudah semakin mandiri karena mereka dapat menjelajahi lingkungan sekitarnya dengan lebih baik. Ini adalah usia yang tepat untuk diperkenalkan ke tempat-tempat yang bisa ia jelajahi dan bisa memberikan ilmu pengetahuan seperti museum dan lain-lain. Perkembangan kognitif yang ditunjukkan di usia segini adalah menyebutkan objek berdasarkan kategori seperti hewan, bunga, atau benda-benda yang lainnya. Kemudian menirukan perilaku orang dewasa. Yang ketiga itu menanggapi perintah sederhana dari orang tua. Dan yang terakhir adalah mencocokkan benda dengan kegunaannya. Misalnya sendok untuk makan, gelas untuk minum, kayak gitu. Masuk ke usia ke-4 tahun, usia ini keterampilan memecahkan masalah semakin lebih efektif. Misalnya, mulai dapat melakukan hipotesis, menganalisis, dan mengevaluasi setiap tugas yang ada. Ia akan mulai merencanakan dan berpikir ke depan, juga melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Keterampilan komunikasinya juga meningkat karena sekarang ia dapat mengingat lebih banyak kata yang memampukannya untuk berkomunikasi perasaan dan emosi. Dia juga bisa mengikuti aktivitas dengan peraturan, misalnya permainan kartu dan permainan sederhana lainnya yang memerlukan kegiliran, kesabaran, dan juga kerjasama.
Masuk ke usia 5 tahun, pada masa prasekolah ini adalah di mana ia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, terutama pada kemampuan berpikirnya. Si kecil yang penasaran dan ingin tahu lebih mampu melakukan percakapan. Kosakatanya dia pun berkembang dan dia juga bisa menjawab pertanyaan yang mudah dan logis. Tapi dia juga bisa mengekspresikan perasaannya dengan lebih baik. Sebagian besar anak-anak usia ini juga menikmati bernyanyi, berirama, dan lain-lain. Biasanya anak juga bisa menghitung 10 atau lebih objek, mengenali setidaknya 4 warna dan 3 bentuk, mengenali huruf, dan akan mencoba untuk menuliskan namanya sendiri apabila diajarkan. Setelah masuk usia 6 tahun, anak juga akan senang menjalani peran dan tanggung jawab baru. Mereka dapat memberi perhatian lebih lama, namun tetap memilih aktivitas yang struktur daripada aktivitas yang memiliki hasil akhir yang berbeda-beda. Pada usia ini juga, anak masih memerlukan arahan dari ibunya dan sering mengajukan pertanyaan untuk memastikan bahwa ia menyelesaikan tugas dengan baik.